Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur kisah Qur'ani. Sekarang kita masuk ke ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Berkata Sulaiman kepada burung hudhud, sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Akan kami lihat apa kamu benar, apakah kamu jujur, am kunta minal kadzibin, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kisah bagaimana Nabi Sulaiman ketika mencek anggota pasukannya yang itu meliputi dari manusia, kemudian binatang-binatang, kemudian burung-burung, kemudian jin-jin kan. 4 itu disebutkan kemarin. Itu rupanya pas dicek burung hudhud tidak hadir. Ketika burung hudhud tidak hadir, lama ditunggu, akhirnya pun dia hadir. Kemudian ditanya, kemana dia? Kemana saja dia? Dia bilang, saya tadi terbang ke satu daerah, lalu melihat ada di situ seorang perempuan jadi raja, kemudian menjadi ratu di situ, pemimpin satu kaum yang mana mereka menyembah matahari. Mereka dijauhkan oleh syaitan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi Sulaiman, sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Kami akan lihat kamu ini jujur atau tidak. Nah jamaah, poin 31 ini kalau yang di buku kita ini entah terulang atau memang baru, kita lihat, kita coba saja ulang lagi. Misalnya kalau terulang, poin 31, adab dan kelembutan Nabi Sulaiman terhadap rakyatnya. Adab gitu. Jadi Nabi Sulaiman seorang raja, ini seekor burung, bukan seorang lagi ya Bu ya, tapi seekor burung yang dia tidak mukallaf, ya, yang tidak punya akal. Tapi atas izin Allah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, dia bisa berkomunikasi dengan burung tadi, dan burung tadi pun bisa digunakan sama Nabi Sulaiman dalam rangka untuk dakwahnya nanti. Jadi Nabi Sulaiman beradab, meskipun dia raja, burung tuh ngomong sama dia bilang sananzur, kami akan lihat, ya, kami lihat kamu ini jujur atau tidak. Tidak langsung memvonis, kamu ini bohong aja, ada-ada aja. Masa pula kayak gitu? Kamu seekor binatang cuman katanya. Tidak. Dia sangat beradab. Kepada binatang pun dia beradab. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun kalau bisa beradab. Makanya ta'addabu summa ta'allamu, kata Umar bin Khattab. Beradablah dulu baru berilmu. Atau dari perkataan Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum wa allimuhum. Ajarkan mereka adab, baru ajarkan mereka ilmu. Jadi adab ini sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga seorang ulama menasihati anaknya, ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu seperti garam dan jadikan adab seperti tepung. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pernah kan mungkin buat roti buat martabak, orang yang biasanya nampak gitu kan, itu tepungnya sangat banyak, garamnya sedikit. Ilmu dengan adab itu, ilmunya ya seperti garam, adab itu seperti tepung, banyak dia. Cuman nanti pemahaman adab ini penting kita pahami. Adab itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sopan santun. Adab itu bukan hanya sopan santun. Kalau ada orang sama orang sopan, tapi kalau tidak sholat, ini nggak sopan juga nih. Dia nggak sholat, dia nggak sopan nih. Dia nggak sopannya ke siapa Bu? Nggak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kepada Allah kita juga harus sopan,
kepada beradab, kepada manusia juga kita harus beradab. Jadi beradab itu bukan hanya kepada orang. Beradab itu kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama kita, kepada manusia, bahkan kepada binatang pun harus beradab. Nggak boleh. Bahkan sampai kita kalau punya hewan peliharaan di rumah, ya kita nggak boleh ngerjain dia. Kalau kasih makan dia. Kalau enggak. Kadang ada seorang ngerjain, ini nggak beradab juga. Meskipun levelnya lebih ringan. Jadi seorang yang bernama Nabi, yaitu Sulaiman, dia sangat beradab kepada rakyatnya. Siapa dia? Burung hudhud tadi. Burung hudhud termasuk rakyatnya tuh. Dan setiap pemimpin dimanapun dia berada, ya pokoknya alam yang dia kuasai itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Mulai dari binatangnya, mulai dari tumbuhan-tumbuhannya, mulai dari manusianya, semua diminta pertanggungjawaban. Makanya Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, ketika dia jadi khalifah, ya kan, khalifah nomor 2 setelah Abu Bakar, dia itu malam itu dia pergi keliling kampung. Ditanya sama masyarakatnya, kenapa Anda keliling-keliling begini? Kata Umar bin Khattab, saya takut nanti di hari kiamat kalau ada di ujung sana seekor keledai jatuh, mestilah Umar akan ditanya, kenapa keledai itu jatuh? Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan binatang pun di bawah pertanggungjawaban kita. Termasuk rakyat juga rupanya binatang, ya kan? Ya meskipun dosisnya tidak sebagaimana manusia gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi di sini Nabi Sulaiman tidak langsung menuduh dia, meskipun kepada binatang, tapi dibilangnya sananzur, kami akan lihat dulu. As-sadaqta, apakah kamu jujur atau am kunta minal kadhibin. Itu poin 31 ya. Poin selanjutnya, seorang pemimpin wajib menerima uzur rakyatnya. Seorang pemimpin wajib menerima uzur. Uzur itu apa buat dia? Uzur, uzrun. Uzur itu artinya adalah alasan, ya kan, alasan. Seorang pemimpin wajib menerima uzur dari rakyatnya. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin atau dalam rumah tangga jadi seorang ayah atau jadi seorang ibu kan pemimpin juga, Bu, ya, tapi bagi anak-anaknya. Tapi kalau rumah tangga ayahnya jadi pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam rumah tangga atau pemimpin dalam satu negara atau pemimpin kabupaten, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, ketika rakyatnya ada misalnya bermasalah, lalu ada alasan, maka lebih layak untuk diterima daripada dia dihukum terlebih dahulu, diberi uzur deh. Nah, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia memberikan uzur kepada burung hudhud. Ini poin yang selanjutnya. Jadi memberi uzur, memberi tangguh kepada dia, jangan dihukum dulu. Dilihat dulu. Kalau kita kan tidak, lebih kepada suka hukumannya aja dulu yang penting gitu. Kayak kadang kita dulu pernah ya di satu lembaga pendidikan di pesantren, anak melanggar, pokoknya hukum dulu. Itu tidak boleh. Layak kita untuk memberikan tangguhan kepada dia. Ya, jangan-jangan memang dia itu nggak salah gitu. Saya teringat dulu Bapak Ibu, kita masih lama, gaya lama kan pesantren, ada adik kelas melanggar, ya langsung kita hukum aja, yang penting hukum dulu. Dia fokusnya ke hukumannya, bukan fokus kepada dia ini biar melanggar lagi atau tidak gitu. Jadi dihargai dia. Kalau memang dia ada alasan, kita tunggu, sabar saja, jangan semangat kali mau menghukum dia. Dalam rumah tangga juga seperti itu, Bu. Seorang pemimpin ayah ketika dia melihat anaknya melanggar, tunggu, buktikan. Jangan tergesa-gesa langsung main pukul, langsung main apa, tidak benar itu. Seorang nabi saja, bayangkan seorang nabi yang kemarin kita ceritakan gimana, Bu? Nabi Sulaiman nih punya pasukan kan meliputi 4 ya. Meliputi 4 kemarin itu kan. Tadi saya sebutkan juga dari manusia, dari jin, dari binatang-binatang buas, kemudian juga dari burung-burung, ya kan? Itu panjangnya berapa kemarin tuh? 800 kilo ya. 80 farsakh itu kan kemarin itu. Kalau dikumpulkan sama Nabi Sulaiman kan. Segitu banyak rakyatnya. Ada seekor binatang, burung hudhud. Rupanya tidak hadir. Kalau dia egois nih kan, otoriter, langsung sate ya lagi.
Disate lah hut-hut nih apa nih ya kan. Jadi tidak begitu dia. Dia tidak menampakkan itu. Makanya Nabi Sulaiman ini kan nabi yang paling banyak Allah berikan kenikmatan. Makanya sampai dia berdoa kepada Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani, disebutkan Allah dalam Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini suatu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada saya. Allah uji saya. Apakah saya ini bersyukur atau kufur? Nabi Sulaiman, Masya Allah. Jadi memberi uzur ini penting, memberi tangguhan, penangguhan, diterima dulu alasan dia sambil di cross check. Setelah itu kalau memang dia bohong, baru hukum dia melanggar. Kalau dia ternyata jujur, ya sudah dibebaskan. Benar apa adanya ya kan, benar apa yang disebutkan sama dia. 32. Kita lanjut aja nih. 33. Poin 33. Pendusta tidak bisa dipercaya. Ya iyalah orang pendusta ya no. Kalau orang jujur itu dipercaya ya. Orang kalau udah berdusta itu susah dipercaya. Apalagi kalau sudah berkarakter dusta itu sama dia. Dia tidak terasa lagi. Nabi mengatakan ayatul munafiqina salasah. Ciri orang munafik ada 3 ya Bu ya. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau berbicara dia suka bohong. Kalau dia berjanji dia suka mengingkari. Bayar utang paling suka tuh ya, direngkari-ingkari sama dia. Ya. Tapi itu pula ada orang punya utang dia memang mampu bayar, dia bukan berbohong, memang nggak punya duit. Ya sudah, dikasih dia tangguhan. Besok jangan utang lagi ya. Kalau nggak mampu jangan utang lagi besok. Jangan beli barang sebelum bayar utang dulu. Jangan beli barang-barang, beli ini beli sofa, beli TV, nggak usah lah itu, bayar utang dulu. Kalau udah lunas utang itu baru yang lain-lain beli. Nah, kalau dia berbicara dia berdosa, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia dipercaya dia berkhianat. Nah, yang pertama nih berbohong, berbicara, berdusta. Orang pendusta tidak bisa dipercaya dia. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini Nabi Sulaiman dia khawatir kalau nanti burung hudhud ini dia berdusta. Mungkin mana tahu kalimatnya diperbagusnya. Kan kemarin kita sudah bahas. Burung hudhud ini ketika berbicara dengan Nabi Sulaiman itu kalimatnya sangat bagus ya Bu ya. Sangat bagus kalimatnya itu. Gimana kemarin ayatnya itu Bu? Inni wajabtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Ini kan kalimatnya bagus. Saya melihat ada seorang perempuan menjadi ratu dia, ya kan? Yang dia punya kekuasaan yang luar biasa hebat. Yang mana aku mendapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari, yang mana mereka tidak menyembah Allah, dan setan telah menghiasi pekerjaan-pekerjaan mereka itu, dan setan menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalimatnya syar'i banget kata orang ya. Tentu Nabi Sulaiman, iya juga ya, gitu kan. Bahkan kalau ayat 22 itu An-Naml 22 itu famakatha ghaira ba'idin. Ya kan? Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Wahai Nabi Sulaiman, aku tahu yang kamu tidak tahu. Waji'tuka min saba' binaba'i yakin. Aku datang kepadamu dengan berita dari negeri Sabak, dengan berita yang layak untuk dipercayai. Itu kan kalimatnya kan menggoda itu. Hebat ya. Tapi burung hudhud tidak bohong. Memang narasinya bagus. Jadi narasi ini penting. Berbicara ini penting sekali narasinya itu. Ya kan, makanya pemimpin itu Bapak Ibu kan kehebatannya di komunikasi. Pemimpin itu 2. Satu pandai komunikasi, yang kedua pandai mikir. Kalau pandai komunikasi nggak pandai mikir susah juga. Kalau pandai mikir nggak pandai komunikasi susah juga. Kalau nggak bisa kedua-duanya, nggak usah jadi pemimpin lagi. Karena pemimpin itu membawa 2 hal, 1 komunikasi, 2 mikir, gitu kan. Jadi burung hudhud ini kalimatnya bagus, narasinya indah.
Dan orang-orang yang suka berdusta itu biasanya narasinya bagus, Bu. Ya enggak? Orang yang suka bohong, kalimatnya bagus. Oh, aman itu. Apa? Mau disebut apa, Bu? Jual tiket mobil. Nah, itu pandai ngomong biasanya. Aman itu, Bang. Nanti naik aja lah, nanti ada kursi, rupanya bagus tempel. Enggak ada. Saya pernah ketemu kayak gitu. Ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibu ini berapa orang sama anaknya. Takut ketipu lagi. Kemarin kami ditipu juga. Iya memang begitu, orang tuh pandai. Atau apalagi orang-orang jual-jual beli apa nih, Bu? Kirim aja dulu uangnya, aman itu, kami kirim nanti. Rupanya nggak dikirim-kirim sampai sekarang. Ya kan? Ibu-ibu pernah mendapati orang kayak gitu. Ngomongnya manis, asam-asam dikit lah. Ya kan? Gitu. Madu lemon, ya kan? Jadi dia manis tapi agak asam-asam dikit. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dia udah pendusta itu sulit untuk dipercaya. Ada itu di Minangkabau nih falsafah yang tapi saya enggak hafal. Saya pernah dengar itu ya. Orang kalau udah sekali ini dia enggak bisa lagi gitu. Kalau harimau mati meninggalkan tulang. Oh, belang. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia nama, oh bukan ke situ larinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Jadi kalau orang pandai memilih kata-kata, tapi kalau dia pendusta itu tidak layak untuk dipercaya. Hati-hati dengan orang begitu. Kadang ada orang yang dia sederhana kalau berbicara apa adanya. Itu yang kadang layak untuk kita percayai. Nampak dari gerak-gerik gayanya itu kan. Nah, itu. Kalau udah berdusta, karena berdusta ini merugikan banyak orang. Kalau udah berdusta tadi. Cuman itu tadi ya, orang banyak berdusta kayak tadi, Bu, ketika dia berbicara gitu kan. Atau ketika dia berjanji, atau ketika dipercaya dia mengingkari, itu kan sama dengan khianat itu namanya. Habis itu 34 mengecek kebenaran berita. Poinnya di situ. Jadi Nabi Sulaiman nih intelnya jalan terus nih. Wah, ini benar nggak nih berita hut-hut nih? Kalau enggak, sate lagi ya, disate ya. Dipotong lagi. Intelnya jalan terus. Ini betul enggak berita nih? Kalau betul, berarti ngeri sekali. Berarti ada satu daerah dekat kita tinggal nih, mereka menyembah satu kaum menyembah matahari. Wah, ini bahaya ini. Harus diajak Islam mereka semua nih. Kalau memang bohong dia ya tadi sate. Tapi kalau dia jujur, berarti betul nih. Segera kita dakwahi ini. Makanya dicek kebenaran berita itu. Tidak langsung wah ini berbohong, nggak begitu Nabi Sulaiman. Dicek dulu beritanya. Bagaimana laporannya? Dan tentunya burung hut-hut ini dalam tafsir Buya Hamka diambil dari sini. Ketika burung hut-hut menyampaikan laporan, dia melihat berita, kan Nabi Sulaiman memberikan uzur. Tentunya burung hut-hut jangan senang dulu, dicek dulu. Kalau benar, kalau tidak, kalau tidak tercek dengan benar bagaimana? Jangan bahagia dulu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk mengecek berita ini. Makanya dalam Quran Allah katakan, "In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Kalimat tabayyun ini sudah umum diucapkan orang. Kalau ada orang ngasih kabar, maka tolong ditabayun terlebih dahulu. Ya kan? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti takutnya kalau kita tidak mentabayun, langsung kita memvonis, kita nyesal. Saya Bapak Ibu banyak sekali dalam hidup ini kadang ada hal-hal yang kadang disampaikan tentang kawan kita atau tentang kita. Kita tahu persoalan itu begini. Kita tahu persoalan itu sebenarnya sederhana saja. Pihak A, pihak B. Kalau dilihat dalam urusan ini, pihak A lah yang benar. Tapi karena pihak A ini dia banyak diam, tidak banyak menyampaikan karena ingin bagaimana persoalan ini nggak usah melebar kemana. Pihak B ini cerita sana, cerita sini. Akhirnya pihak A dituduh. Padahal yang salah pihak B. Pihak C yang disampaikan berita sama B tadi, kan ada 3 orang ya.
Ada A, ada B, ada C gitu ya. Pihak B menyampaikan ke C, pihak A dia nggak mau menyampaikan, dia diam aja lah, kita terima apa adanya. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan keputusan. Pihak B cerita ke C, cerita ke yang lain-lain, ke Z, ke M, kemana-mana lah. Akhirnya mereka menyimpulkan si A yang salah. Padahal tidak. Kurangnya mereka dalam cross check. Di kemudian hari, setahun 2 tahun mereka akhirnya menyesal. Ternyata telah banyak salah selama ini, dugaan-dugaan mereka. Makanya Nabi kan mengatakan dalam Al-Quran juga Allah katakan jauhi, yaitu zon. Apa ya? Ijtanibu iyyakum wazan, kata Rasulullah. Ya kan? Jauhilah kalian buruk sangka. Atau ijtanibu katsiran minadh-dhann. Nah itu. Inna katsiran ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, jauhi oleh kalian rasa prasangka. Bagi orang beriman, kita kedepankan nomor 1 prasangka baik dulu. Kalau yang di polisi-polisi itu apa namanya? Praduga tidak bersalah apa namanya? Nah, kayak gitu. Dikedepankan tidak bersalahnya. Sampai nanti ada data yang pasti bahwa ini memang orang bermasalah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, karena orang ini kurang mengecek berita, akhirnya mereka sudah salah anggap selama ini sama orang ini. Orang ini baik. Di akhir zaman banyak begitu. Makanya dalam satu hadis Bapak Ibu, di antara tanda-tanda kiamat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jujur dibilang pengkhianat, orang yang pengkhianat dibilang orang jujur. Di akhir zaman begitu kata Nabi. Kok semangat kali ya Bu ya? Betul-betul banyak di sini nih ya. Masya Allah. Itu 4 tahun lalu saya sampaikan di Masjid Pasar Sair waktu mengkaji tanda-tanda kiamat itu 131 tanda kiamat kecil. Waktu itu belum banyak. Waktu itu bahkan belum banyak. Belum ada istilah hoax gitu. Hoax itu kan bohong, berita bohong. Waktu itu saya sampaikan, Nabi bersabda nanti akan datang masa di mana ada tahun-tahun kebohongan. Sanawat khadda'at, tahun-tahun kebohongan. Tahun-tahun di mana orang banyak berbohong. Rupanya 5 tahun ini terbukti. Berarti kiamat makin dekat. Tapi jangan pula film kiamat makin dekat, itu lain lagi itu. Kiamat semakin dekat. Waktu saya SD dulu ada film itu ya. Saprol siapa yang pemain film itu. Nah, itu enggak. Memang kiamat ini makin hari makin dekat aja, namanya hari maju kan. Itu kiamat itu sudah dipatenkan sama Allah. Pokoknya hari Jumat kiamat, enggak ada hari Rabu. Nah, gitu kan. Jadi banyak berita-berita bohong, lalu kata Rasulullah yusaddiqul kadzib. Orang-orang pembohong dibilang orang jujur. Orang-orang jujur dibilang pembohong. Wa kadzibus shadiq. Orang-orang yang jujur dibilang pembohong. Orang-orang yang mereka jujur dibilang pengkhianat. Orang-orang pengkhianat dibilang orang jujur. Karena kenapa begitu, Bu? Karena orang memainkan media. Kalau dulu kan susah main media. Zaman dulu, zaman Nabi ada Facebook. Nah, ada. Zaman sekarang nih, barang nih buruk, di fotonya dari sisi yang baik, di share-nya, oh bagus, rupanya pas COD buruk. Ya kan? Di foto, apalagi sekarang ini cari-cari jodoh kata dia. Pas dilihat cantik, pas ketemu kok kayak gini kata dia. Ya itu enggak boleh begitu, sistem itu tuh enggak boleh. Kalau mau cari jodoh tuh hubungi ustadz, ya kan? Ibu-ibu kalau ada anak laki-laki, anak perempuannya mau nikah, jangan main pacaran-pacaran, hubungi ustadz aja. Nanti dicarikan jodohnya yang sepadan, yang sama-sama pengajian, ya kan? Yang satu pengajian, yang satu kebar kan payah Bu ya. Nggak jumpa nanti. Ini saya lagi menyelesaikan satu persoalan nih. Ada suami istri mau cerai mereka. Mereka buat grup ya, suami istri, saya satu bertiga untuk komunikasi tentang masalah dalam rumah tangga. Yang satu soleha, yang satu toleha. Toleh. Soleh kan namanya toleh Bu. Solehah suami istrinya. Ya kalau standar kita nak soleha kali lah.
Cuman bagi dia udah solehah dia, ya udah terserah dia lah ya kan. Masa pula kita bilang, belum solehah lagi, ngamuk nanti dia ya kan. Udah sedih dia. Habis itu yang suaminya sholat tinggal-tinggal pula ya kan. Kalau kayak gitu susah. Saya bilang, kalau masalah tuh lapor dulu sama Allah, baru lapor sama makhluk. Makhluk nih pun juga punya masalah. Kalau kalian melapor sama Ustadz nih pun ada masalah juga. Cuma masalahnya di luar, bukan dalam. Baguslah kita bermasalah di luar daripada di dalam. Banyak orang-orang kaya, pejabat-pejabat di luar memang tidak masalah, di dalam bermasalah. Sama bini bermasalah, sama anak bermasalah. Susah kita. Kalau bermasalah kita sama keluarga itu lebih berat daripada bermasalah sama bos pekerjaan di mana kita kerja. Kalau ribut sama keluarga, berat tuh, lebih berat daripada ribut di luar rumah sama dalam rumah. Lebih susah menanggapinya, lebih menyakitkan hati kalau bermasalah sama dalam rumah. Karena di dunia ini surganya kita ya di rumah. Rumahku surgaku kan gitu Bu ya. Nggak ada surgaku di kafe, itu nggak ada. Surgaku di kedai kopi apa-apa mampok, nggak ada. Surga ke rumahku. Makanya ciri-ciri sakinah mawaddah warahmah itu suaminya, istrinya suka di rumah. Kalau ada suami istri nggak suka di rumah, ini menandakan keluarga nggak bahagia. Ibu-ibu ada orang nggak suka di rumah, suaminya tuh cuman tumpang tidur, habis itu hilang lagi. Orang nggak bahagia ini. Jadi mereka bodoh, mereka nggak paham itu, karena mereka tahu yang penting kerja. Itu aja deh taunya. Jadi keluarga yang bahagia itu ya rumahnya surga, rumahku surgaku kan. Ini enggak, rumput tetangga lebih hijau. Apa pula lagi nih? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir zaman nih begitu. Orang tuh pandai dia memoles, bobrok sebenarnya. Cuman di foto sana, foto sini, akhirnya nampak indah. Pas datang orang ke situ, rupanya memang bobrok. Pandai sekali. Atau yang indah, dibuatnya buruk, biar orang hibah sama dia. Kan kayak gitu tuh kan. Kemudian ada orang yang memang dia baik, diserang dia bagaimana dia buruk. Dijatuhkan karakternya lewat media. Ada orang yang memang dia buruk, dinaikkan dia kejujurannya ini, padahal dia entah apa kerja nggak jelas ya kan. Pandai pula anak awak pada dia lagi ya kan. Tapi naik dia, kenapa? Media. Jadi kuat dugaan kita. Hadis Nabi mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ada tahun-tahun kebohongan, yang mana orang jujur dibilang pengkhianat, orang pengkhianat dibilang orang jujur. Itu zamannya udah ada hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi mengecek kebenaran ini penting. Sangat penting. Jangan keteledor. Jangan nanti kita menyesal. Sekelas Nabi Sulaiman saja kepada seekor binatang, dia pun mengecek kebenarannya. Cuman kita nggak bisa ngomong, ya kan Bu? Kita bisa ngomong di rumah kita ada kucing. Gimana cing? Aman bang? Tadi. Nggak ada ya kan? Memang Nabi Sulaiman Allah kasih mukjizat sehingga dia bisa berbicara sama hewan. Dia bisa berbicara sama semut. Nabi Sulaiman itu di situ kelebihannya, masya Allah. Oke, terakhir lagi nih, masuk kita kepada ayat 28. Ini pembahasan terakhir tentang kisah burung hudhud. Ini Ustaz Rahmat lama nih pembahasannya nih. Ini dah setengah buku hampir selesai kan. Buku ini ada 470 sekian halaman. Kita masih halaman 145. Dari poin pertama sampai sekarang. Sebelumnya Nabi Musa pembahasan kita kan. An-Naml 28 lagi. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan kepada burung hudhud, pergilah dengan membawa suratku ini. Ini Nabi Sulaiman buat surat. Inti suratnya adalah bagaimana orang ini diajak untuk beriman kepada Allah, jangan sembah-sembah lagi itu matahari. Jadi Bapak Ibu, dulu orang-orang musyrik itu mereka menyembah itu ada berhala bumi, ada berhala langit namanya. Kalau berhala bumi, pohon-pohon kayu, patung-patung. Kalau berhala langit,
bintang, matahari, bulan, begitu. Itu yang mereka sembah. Meskipun nanti kalau dirinci-rinci lagi dalam ayat ada pula disebut ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada pula yang menyembah jin. Begitu ada juga. Ya. Idhab bi kitabi hadza. Pergilah kau membawa suratku ini, fa'alqih ilaihim, lalu jatuhkan kepada mereka. Tsumma tawalla anhum, kemudian berpaling langsung dari mereka. Fangdur madza yarji'un, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Apa hikmahnya? Pertama, perhatikan 30 berapa tuh Bu? 35 ya. Mengirim surat kepada orang-orang musyrik dan mengajak mereka kepada Islam. Nabi itu begitu dulu juga kepada kepada Persia, kepada Romawi, Kisra dan Kaisar. Itu dikirim sama Nabi surat. Masuk Islamlah kalian. Biar selamat kalian di dunia ini, selamat pula di hari kiamat. Tuhan kita tuh hanya satu, Allah. Ya kan? Jangan, tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah saja. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah itu kan di antara poinnya itu kan mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan manusia dari menyembah manusia yang lain kepada manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kirim surat. Nah, ini poin yang sekian, tidak usah kita jabar-jabarkan. Kemudian selanjutnya ghirah atau kecemburuan. Ghirah imaniyah burung hudhud. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Yaitu cemburunya burung hudhud kepada satu kaum yang dia menyembah selain daripada Allah. Yang jadi pertanyaan ini, kita nih kadang nggak punya cemburu. Ya. Burung hudhud dia pergi terbang lalu melihat di satu tempat, satu negara yang mana mereka menyembah matahari. Sujud mereka kepada matahari. Burung hudhud tidak terima, Bu. Wah, ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa ini. Saya yang menciptakan Allah. Kita semua yang menciptakan Allah. Nabi Sulaiman semuanya yang menciptakan Allah. Ini malah ada satu kaum mereka menyembah selain daripada Allah. Tidak terima. Allah yang menciptakan kalian, tapi kenapa kalian sembah selain Allah? Mengkhianati Allah, tidak berterima kasih kepada Allah. Allah yang menciptakan kalian, kenapa kalian nggak sujud aja sama Allah? Merasa burung hudhud itu dia merasa cemburu. Dia merasa Allah dizalimi. Memang kan kalau orang menyembah selain Allah kan syirik. Syirik itu kan zalim, ya kan? Inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan yang paling ngeri itu adalah zalim yang paling ngeri adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun adzim. Bahwa kesyirikan kezaliman yang paling besar. Jadi Bu, sekarang nih kita nih kehilangan rasa cemburu. Ketika Allah dihina, ketika Nabi dihina, kita nggak ada rasa cemburu, tidak ada rasa ingin membela. Ketika ada orang menyembah selain daripada Allah, kita juga tidak ada rasa cemburu. Burung hudhud aja cemburu dia. Seekor binatang tidak terima Allah tidak disembah selain Allah, tidak terima dia. Maka bagaimana dengan keislaman kita ini? Kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang lakum dinukum waliyadin itu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi rasa cemburu tetap ada. Harusnya kita bilang dalam hati kita, kasihan kali lah ya. Jelas Allah Tuhan, malah disembahnya yang lain. Kayak gitu harusnya di hati kita. Nanti ada kesempatan saya akan dakwahi dia. Ada kesempatan yang tepat aku ajaknya. Bukan diam aja. Memang lakum dinukum waliyadin betul. Kaidah ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Bagi saya agama saya. Tapi Bapak Ibu tetap ada rasa ingin mendakwahi orang, mengajak kepada Allah. Nabi buktinya aja berdakwah terus Nabi kan Bu.
Diajaknya orang masuk Islam. Karena rasa cemburu yang tinggi. Mu'az bin Jabal diutus tuh ke Yaman, jauh luar biasa. Tinggal keluarga semua. Tidak tahu di sana nanti gimana. Langsung dakwahi ahli kitab. Itu kalau bukan karena modal dia cemburu, itu nggak mau dia ninggalkan keluarga semua bu ke Yaman jauh-jauh begitu. Nggak tahu kerja apa di sana nanti, makan gimana. Bahkan Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman itu yang ditanya sama dia, ya Rasulullah, nanti saya di Yaman arah kiblat kemana? Bukan dia nanya nanti di sana ngekosnya di mana, berdakwah di situ, gitu, apa kerjanya, makan gimana? Nggak ada. Kenapa bu? Karena mereka memiliki rasa cemburu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sekelas burung hudhud aja ada merasa cemburu. Cemburu atas akidah mengingkari orang yang menyelisih. Kan burung hudhud lihat orang, oh ini ada satu kaum yasjudun lisyamsi, menyembah atau sujud kepada matahari. Tidak terima dia. Tidak terima dia. Makanya Bapak Ibu di buku ini dijelaskan, jangan sampai hudhud itu lebih cemburu daripada kita. Jangan sampai dia memiliki rasa cemburu lebih tinggi daripada kita. Padahal binatang itu tidak punya kewajiban dalam berdakwah. Kalau kita ini punya kewajiban, cuman batas levelnya berbeda-beda. Kan Allah sebut wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Kita kalau mau tidak rugi jadi orang, 4 hal dilakukan. Pertama berilmu, pertama beriman, yang kedua beramal. Ya, beriman itu ya berilmu maksudnya. Yang kedua beramal soleh, yang ketiga berdakwah, yang keempat sabar dalam dakwah. Kan gitu kan dalam surah Al-Asr tadi kan. Berdakwah di situ bisa dakwah lewat mimbar sebagaimana sekarang ini ceramah di meja-meja begini, atau bisa juga dakwah berupa tulisan, atau bisa juga dakwah kita mengajak orang ke pengajian, atau juga kita bisa dakwah membiayai anak-anak di pesantren. Itu semua dakwah. Porsinya berbeda-beda. Tapi tetap ada rasa bahwa Islam ini dijaga, Islamnya harus disebarkan. Jangan sampai kita merasa diam ketika Allah tidak disembah. Ketika Allah dipersekutukan, tidak boleh. Kayak sekarang itu kan enteng aja. Biasa. Ibu bapaknya Islam, anaknya mau nikah murtad. Biasa itu katanya. Mana boleh begitu. Nanti kalau dia mati masuk neraka. Kasih tahu dia, Tuhanmu itu Allah. Sama kayak sekarang ada seorang anak, dia punya ayah, punya ibu, cuman dia nggak diakuinya bapak ibunya, diakuinya orang lain. Semua kita tahu, bapak ibu bukan itu, ini. Sakit kepala nggak kita lihat dia kayak itu? Ini bingung orang nih. Rumahnya itu, dibilangnya rumahnya situ. Itu rumahmu, mana mata tuh, lihat tuh. Untuk perkara dunia saja, kalau kita ketemu orang begini, pusing kita kan. Jelas itu rumahnya, dibilangnya ke situ. Nggak ngerti juga. Kayak gitu kan. Apalagi masalah akhirat itu. Tuhan itu. Itu lebih berat lagi bu persoalannya. Itu Tuhanmu, bukan itu. Itu harusnya. Tapi kita nggak semangat. Ya kan? Turun. Nggak ada beban sepertinya. Oh nggak bisa. Kata Umar bin Khattab, dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab atas keislaman saudara kita. Bapak ibu punya tetangga. Tetangganya buka-buka aurat, dibiarkan, kita besok ditanya itu. Apalagi anak sendiri, anaknya buka-buka aurat, anaknya nggak sholat, nggak beribadah kepada Allah, ditanya besok di hari kiamat itu. Orang lain hanya kita ditanya, apalagi keluarga sendiri, anak sendiri. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Allah kata di sini apa? Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzim adzaban syadida. Mengapa kamu menasihati mereka? Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang keras? Jadi ini ada satu kaum nih tinggal dieksekusi lagi sama Allah nih.
Tapi ada yang satu, berarti ada tiga. Ada tiga orang nih berarti nih. A, B, C. Nah. Yang A nih, dia sibuk mengingatkan yang kaum yang mau dibinasakan. Yang si C nanya, nih B aja lah B. Si C nanya, kenapa kamu ingatkan lagi orang nih? Orang nih mau kena eksekusi sama Allah lagi nih. Mau diazab. Untuk apa diingat-ingatkan lagi? Untuk apa dinasihati lagi? Biarkan aja mereka. Biar mereka bermaksiat puas-puas di situ. Ada tiga orang. A, B, C. Yang mau diazab sama Allah B. Yang selalu mengingatkan kepada Allah A. Si C nanya, ngapa kamu ingatkan lagi si B ini wahai A? Mereka ini tinggal di azab nih. Ini udah parah mereka nih. Ketika itu apa kata si Allah? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kenapa dia ingatkan terus mereka meskipun mereka tinggal di azab? Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab di hadapan Allah besok. Kalau ditanya sama Allah, itu kenapa itu tetangga samping tuh, kenapa itu apa tuh nggak begitu tuh, nggak taat sama saya dulu ya Allah, udah ampun, udah capek saya ingatkan dia. Saya pokoknya apapun saya coba, saya kasih buku, saya kasih koran, kalau koran enggak ya, saya kasih majalah, saya kasih Quran tahfiz sama dia, mana tahu dia mau tahfiz. Kadang orang ini nggak mau baca Quran. Kalau pakai Quran berwarna-warna, ada Quran tahfiz, semangat dia. Apapun hubungannya ya. Saya putarkan ceramah-ceramah dari samping, mana tahu dia dengar gitu kan. Nggak mempan juga rupanya. Tapi ya Allah sudah berusaha ajak pengajian. Nanti kadang saya kasih dia pakaian Islami yang nggak ketat-ketat. Kalau dia anaknya perempuan, saya kasih dia hadiah biar senang hati dia mau ikut pengajian. Nggak juga. Atau wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah. Jadi pertama tuh melepaskan tanggung jawab. Mau dia beriman tidak beriman terserah, tapi syukur-syukur dia mau taat, mau dinasihati. Berarti kan wala'allahum yattaqun. Jadi fungsi dari dakwah itu dua, Bu. Satu, melepaskan tanggung jawab di hari kiamat meskipun dia tidak mau, nggak beriman. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an kan tidak beriman. Lalu apakah Nabi Nuh diazab? Enggak. Kalau itu anak sendiri loh itu ya, bukan keponakan. Anak. Tapi karena dia udah berusaha, ma'ziratan ila rabbikum, berarti kan alasan di hadapan Allah. Tapi kalau dia mau beriman, wala'allahum yattaqun, kan begitu. Mudah-mudahan dia bertakwa. Dua aja target dari dakwah nih. Satu, melepaskan diri kita dari pertanyaan Allah dari kiamat. Yang kedua, mudah-mudahan sesuai harapan dia mau beriman. Gitu. Jadi binatang aja dia punya rasa cemburu gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini udah terakhir kali ya. Selesai pembahasan kita nih. Berkah dakwah burung hudhud. Nah, gitu. Jadi burung hudhud ini dia karena keliling-keliling, dilihatnya satu kaum menyembah matahari, lalu lapor dia kepada komandannya Nabi Sulaiman, tapi waktu itu dia terlambat. Dalam artian dia nggak hadir dalam pasukan, dalam baris berbaris. Marah Nabi Sulaiman kan. Akhirnya dia menyampaikan satu berita penting. Kemudian Nabi Sulaiman ngasih surat kepada dia untuk dikasih ke kaum itu agar mereka baca, mereka mau menerima Islam. Kemudian karena ini kan bisa dibilang dakwah dari burung hudhud, ya kan? Dakwah dari burung hudhud, sehingga burung hudhud tadi tidak jadi dipotong, tidak jadi dibunuh. Nah makanya kan dalam satu hadis Nabi bersabda, apa kata Rasulullah? Tidak boleh membunuh 4 binatang. Yang pertama semut, yang kedua lebah, yang ketiga burung hudhud, yang keempat ada namanya burung surat. Ini nggak tahu saya entah burung apa nih, entah burung balam, entah burung apa nggak tahu. Burung hudhud sama burung surat satu lagi. Jadi semut nggak boleh dibunuh, kecuali memang semut ini minta bunuh, boleh. Ya kan? Misalnya dia lewat di apa kita kan di rumah kita kan dia satu gerombolan semutnya kan. Ya kan? Pergi. Nah, pergi juga dikasihlah kapur ajaib, selesai semua. Kapur ajaib. Membakar enggak boleh. Dihidupkan api bakar-bakar enggak boleh. Semut
termasuk binatang yang dimuliakan. Ya. Kalau semut api sama, ya semut juga. Ya, dia semut nih kalau bisa dia memang jangan dibunuh. Tapi kalau memang dia tuh tadi dia gerombolan rame-rame ya kan, risih rumah kita dibuatnya, itu nggak apa-apa dibunuh, dibolehkan. Cuman cara membunuhnya ya mungkin kita sapu atau kita apa. Cuman kadang nggak mau dia. Ya udah kita kasih kapur ajaib ya Bu ya. Saya di rumah pakai kapur ajaib. Dan dia pun paham Bu sebenarnya. Udah kita kasih kapur ajaib kan. Kasih kapur ajaib. Masih kan mati nih dia tuh. Paham dia tuh lari lagi tuh, pindah tempat lain lagi tuh. Cuman ya kalau saya ngomong-ngomong juga sama dia. Mut pindah ya Mut ya, jangan di sini ya. Cuman enggak perlu ngomong juga, ngerti enggak dia? Emang Nabi Sulaiman kita. Ya kayak gitu sih, Bu. Saya di rumah banyak tuh, tol pindah tuh kan kasih apa? Kapur ajaib. Geser dia. Oh, ke situ lagi dia, kasih lagi geser ke tetangga lagi dia. Kemudian juga lebah. Lebah ini nggak boleh juga. Yang dianjurkan juga, kalau dianjurkan membunuh itu diantaranya justru cicak itu ya. Cicak. Ya cicak bunuh langsung. Tapi membunuhnya itu sekali bunuh langsung mati kalau bisa. Jangan lama-lama. Ya. Jadi berkah dakwah burung hudhud. Jadi dakwah itu binatang pun berdakwah juga. Bayangkan itu ya. Masya Allah. Kemudian celaan kepada orang yang tertipu dengan peradaban barat. Ini kan apa ini Ratu Bilqis atau Balqis, ada dua penyebutannya. Ratu kan. Dia kan menyembah matahari. Mereka tuh maju loh Bu, kerajaannya luar biasa indah. Sampailah akhirnya kan Nabi Sulaiman dikisahkan meminta kepada siapapun yang bisa dari rakyatnya atas izin Allah untuk memindahkan singgasana Balqis ke tempat Nabi Sulaiman kan. Karena waktu itu Nabi Sulaiman masih biasa punya dia. Rupanya Ratu Bilqis mantap apa dia? Singgasana dia. Dipindah. Ya kan atas izin Allah, malaikat yang memindahkan kan. Tapi atas doa orang yang beriman waktu itu. Kemudian lantainya kaca, di bawahnya ada sungai air. Takut Ratu Bilqis ini nanti basah kakinya. Padahal tidak, itu cuman apa saja bagian dari keindahan, maju gitu. Tapi poinnya, sebelum kerajaan Nabi Sulaiman ini nampak indah sebagaimana Ratu Bilqis itu, orang-orang ini kan melihat berarti apa? Burung hudhud melihat berarti peradaban yang di Ratu Bilqis ini bagus. Tapi mereka tidak tersilaukan dengan peradaban gaya mereka. Kita harusnya begitu pula. Meskipun di Amerika, di Eropa sana bagus, oh ininya, apanya, kendaraannya, nggak membuat kita tersilaukan. Kalau mereka tidak menyembah Allah, mereka di bawah, gitu aja. Dan mereka juga baru 100 tahun ini diangkat sama Allah kan. Dan memang Allah itu mempergilirkan Bapak Ibu. Allah mempergilirkan penguasaan dunia ini. Hari ini kan yang menguasai dunia kan Barat. Allah mempergilirkan watil kal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itulah hari di mana kami pergilirkan di antara manusia. Kadang naik umat Islam, kadang di bawah. Itu sebagai ujian bagi kita. Tuh, jadi nggak ada kita nih kita tertipu dengan peradaban Barat. Ya. Sebenarnya kalau dibongkar nih banyak sekali nih. Kemudian terakhir Bapak Ibu, jadi pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita ini, Islam? Burung hudhud saja dia ikut andil untuk dakwah, padahal dia tidak mukallaf, tidak berkewajiban untuk itu karena binatang. Lalu kita ini gimana? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seekor hewan yang tidak terkena beban taklif saja, dia memiliki cemburu ketika Allah dimaksiati atau disekutukan oleh orang, yaitu kaum Ratu Bilqis tadi kan. Lalu bagaimana dengan kita yang katanya manusia punya akal, yang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat, tapi ternyata tidak ada sedikit pun ikut andil kita untuk agama. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.